Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to FV4 Channel bareng saya Atika. Nah, di channelnya Anak Muda Klaten yang pastinya Made in Klaten. Nah, di podcast kali ini merupakan sebuah kebanggaan bagi tim FV4 dan terutama saya sendiri. Karena kali ini kita mau podcast dengan salah satu guru besar fakultas ternama di Indonesia, yaitu Fakultas UGM, yaitu Profesor Dr. Suratman MSc. Oke, beliau merupakan seorang inisiator Sri Kandi Sekolah Sungai dan juga gerakan pentahelik. Dan beliau ini merupakan gerakan Sri Kandi Sekolah Sungai ini udah merupakan ranah nasional, udah dari Sabang sampai Merauke mungkin udah ada. Nanti kita bakalan kulik-kulik nih tentang beliau. Nah, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mbak Tika. Ya, Prof, bagaimana kabarnya Prof? Ya baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih dikunjungi ke gubuk kami ya. Salam untuk anak-anak muda milenial, sahabat muda di Klaten dan seluruh Indonesia. Ya. Oke Prof, kita di sini mau bahas tentang tadi. Jenengan adalah seorang inisiator dari Sri Kandi Sekolah Sungai dan juga gerakan pentahelik, Prof. Nah, boleh diceritakan nggak awal mulanya jenengan kayak membuat ini organisasi ini, yaitu Sri Kandi Sekolah Sungai ini gimana? Karena data yang saya baca yang itu gerakan ini udah ada mungkin dari Sabang sampai Merauke udah banyak gerakan kayak gini, Prof. Nah, awalnya gimana sih, Prof? Ya, waktu itu kebetulan ulang tahun kelahiran saya itu berdekatan dengan hari peringatan lingkungan hidup ya. Saya 6 Juni ya, peringatan 5 Juni. Ya, itu saya terlalu ingat terus gitu. Nah, kemudian di situ sebenarnya saya ngajak teman-teman, ada Mas Arif itu di Jakarta. Dia waktu itu sekretaris menteri. Kemudian saya juga ajak Pak Agus Mariono untuk berkumpul. Ya, kemudian kami adakan pertemuan di UGM. Ya, waktu itu saya wakil rektor. Saya ingin menghadiahkan untuk bangsa ini. Awalnya seperti itu aja. Nggak tahunya kok dalam benak saya ingat Kartini, tokoh emansipasi yang terkenal di dunia. Terus saya ingat ibu saya nggak bisa membaca, bisa melahirkan saya ya dari anak desa, bisa ke kampus, bisa meraih pendidikan tertinggi dan juga mendapatkan ridho Allah menjadi profesor ini. Saya berpikir gimana saya dapat mempersembahkan untuk bumi pertiwi dan untuk ibu-ibu kita, tokoh-tokoh wanita ini. Nah, itulah yang melatar belakangi ya saya ingin mempersembahkan sebagai anak kepada orang tua saya dan penerus cita-cita Kartini yang saya jatuhkan kepada pilihannya adalah Sri Kandi Sungai. Itu mengapa sungai kita pilih ya? Banyak kehidupan dimulai dari sungai ya. Itu kota-kota, Sungai Nil, Sungai Gangga, Sungai Solo, banyak sekali. Karena air ini adalah untuk kehidupan. Nah, untuk itu maka sungai kita pilih. Dan saya baca di Al-Quran, itu di surga juga ada sungai. Wah, ini sungai ini menjadi simbol kehidupan manusia baik di dunia dan akhirat. Dan kita sadari bahwa laut ya, air laut menguap kemudian membentuk kondensasi awan, kemudian hujan jatuh di bumi menyirami
sebagai fitrah rezeki. Setelah itu sisanya mengalir lagi ke laut. Ini kan sesuatu yang harus manusia syukuri. Di situ kita dapat memanen apa saja di sungai. Untuk lewat boleh, berwisata boleh, cari ikan boleh, untuk listrik boleh. Itulah ya, sehingga saya menciptakan menginisiasi Sri Kandi Sungai Indonesia dan juga Sekolah Sungai Indonesia. Dan itu disambut, tim kami disambut oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan disambut oleh Pak Ganjar waktu itu Gubernur Jawa Tengah. Kemudian diperingati Hari Air Dunia, diperingati bersama dengan Kongres Sungai. Semakin mantap saya. Ternyata terhimpunlah yang mungkin gotong royong atau pentahelik tadi itu. Ternyata relawan-relawannya banyak. Kami heran, ternyata ide gagasan ini kok disambut. Ya itu yang saya juga nggak habis pikir, ini berarti petunjuk Allah ya. Itu. Nah, kemudian untuk itu kami menghargainya. Kami letakkan peresmiannya di Museum Apandi. Itu ada simbol rumah pelepah daun pisang. Dan itu maestro terkenal ya, Apandi dengan Sungai Gajah Wongnya itu. Kami pilih yang punya filosofi itu untuk mengenangkan sejarah. Ya. Kami belum sempat menulis kelahiran Sri Kandi Sungai Indonesia. Mengapa juga kami pilih ibu ya? Ya, jadi ibu kalau mau masuk surga itu coba sungkemlah kepada ibumu. Wah, itu saya selalu tak pegang itu. Berarti anak itu tidak boleh durhaka pada ibu. Saya pegang itu. Insya Allah itu rezeki ya atas restu ibu, orang tua itu mesti akan menjadi anak yang baik. Itu saya pegang, saya percayai, saya pegang. Jadi saya percayai kesucian Allah menciptakan bumi ini. Saya percayai bahwa orang tua itu adalah wakil untuk generasi mendatang untuk dapat memelihara bumi dan kehidupannya itu. Nah, tugas perempuan ini mulia ya. Tidak ada perempuan yang tidak pagi menyentuh air. Mesti itu. Ya, entah memandikan anaknya, entah memasak untuk suaminya. Jadi air itu simbol kebahagiaan dalam suatu keluarga. Orang nggak pernah berpikir. Dengan air mungkin bisa ngeteh bareng, terus timbul dialog suami istri dan sebagainya. Jadi air ini yang paling sederhana untuk menciptakan suatu hubungan keluarga yang harmonis. Sehingga tidak boleh dicederai gitu. Nah, jadi tugas seorang ibu itu saya berikan 4 ya. 1 adalah mengkonservasi air, melestarikan. Jangan boros air. Ya, itu jangan buang sampah dan sebagainya ke air. Terus kedua mengedukasi. Berarti itu masuk ke visi misinya dari Sri Kandi Sungai ini ya? Ini visi misinya. Ya, CB ya, cantik, indah, bersih gitu ya. Nah terus ini kita harus mendidik, edukasi namanya. Yang ketiga adalah juga harus punya ekonomi kreatif itu. Nah, jadi juga harus bekerja keras ini. Yang keempat adalah hiporsi itu ibu itu menjadi pendidik, menjadi pendamai di keluarga. Sehingga harus penegak, tidak ada kekerasan dalam keluarga. 4 ini yang paling pokok
Nah, kalau 4 ini dilakukan sebagai tiang negara itu akan hebat. Dan tidak ada orang yang miskin kalau 4 ini dilaksanakan. Bayangkan, ekonomi kreatif jelas, konservasi alamnya baik, bersih. Ya, edukasi memang tugas kita mengedukasi. Gitu. Nah, terus kenapa ibu ini kita pilih? Saya pelajari di data kependudukan bahwa beban negara itu ada di ibu dan anak. Kok bisa, Bro? Ibu dan anak yang mana aja? Semenjak dikandung, ibu itu sudah punya beban. Gizinya harus bagus supaya anaknya sehat. Ya toh? Setelah lahir, apa anaknya sudah langsung bekerja? Tidak. Masih harus diurus oleh ibunya. Diurus oleh ibunya, dididik dengan baik. Bahkan sampai umur sarjana pun masih tergantung dengan ibu. Orang tuanya. Ya, itu. Ya, untuk bayar sekolah, untuk pakaian loh. Berarti beban keluarga sampai anak sarjana itu masih oleh ibu. Apalagi bapaknya nggak bekerja. Nah, berarti keluarga itu bisa rapuh. Nah, oleh itu kita pemberdayaan perempuan melalui Sri Kandi Sungai Indonesia. Ya, itu yang kami kembangkan untuk programnya gitu, Mbak. Tapi menarik banget sih Prof ini dari kata-kata Sri Kandi Sungai Indonesia itu selain tadi ikatan emosional ya mungkin ataupun dengan ibu itu ada nggak sih Prof yang lain kenapa pionernya itu harus Sri Kandi kayak gitu? Ada cerita lain nggak dibalik itu? Ya, Sri Kandi kan saya ambil dari tokoh Kartini ya. Kartini itu kalau saya baca saya ikut menangis gitu. Ya, ketulusan Kartini untuk fitrah Allah ya, untuk belajar, untuk dikekang itu saya betul-betul saya sebagai pendidik saya ikut prihatin pada zaman itu. Nah, itu saya ambil sebagai tokoh Kartini. Nah, kemudian dalam pewayangan Sri Kandi itu wanita yang betul-betul tangkas, terengginas, ya, kreatif. Gitu. Nah, salah satunya adalah cerita Sri Kandi Ajar Manah itu. Ya. Kami ambil busur manah itu kan harus fokus, konsentrasi, punya vision, sasaran tembak jelas. Gitu. Itu yang kami simbol Sri Kandi Sungai Indonesia. Nah, oleh karena itu tokoh perempuan ini itu tokoh yang betul-betul Dele Patriot. Apa itu, Bro? Patriot yang tiap hari pahlawannya itu ya perempuan. Yang itu patriot siang malam apapun adalah wanita. Ya. Itu. Berarti wanita tuh bisa ini kalau sendiri kita tolak ukurnya ya, baik dari sisi mau keluarga maupun sampai ke bangsa itu. Iya. Kalau wanita kan di Al-Quran juga ada wanitanya udah rusak, maka rusaklah semuanya gitu ya, Pak. Iya, betul. Ya. Nabi aja lahir dari rahim seorang wanita. Jadi kalau wanita itu ya rahim bangsa, rahim dunia. Jadi memang harus dijaga kesuciannya. Ya, wanita itu betul-betul sebagai pejuang, pahlawan, ya, yang membawa nasib anak-anaknya. Kan kodratnya melahirkan. Iya. Nah, kalau anaknya itu dikawal dengan baik di bumi ini. Nah, oleh karena itu sasaran dari Sri Kandi Sungai ini memang adalah empowerment. Ya. Bagaimana membuat
sejarah baru bahwa wanita adalah patriot di bumi ini. Gitu. Kemudian kita masuk ke Indah tadi kan gerakan pentahelik juga ya, Prof. Nah itu gerakan pentahelik itu seperti apa sih, Prof? Boleh dijelasin nggak? Pentahelik itu sebenarnya istilah modern. Kalau gerakannya ya gotong royong. Gotong royong, tapi Ya. dari semua banyak aspek ya, Prof ya. Ya, sebenarnya saya lebih suka gotong royong. Cuma dengan perkembangan digital, branding ini mengalami perubahan. Kalau gotong royong itu volunteer, volunteer. Nah dulu di masyarakat itu kalau gotong royong pakai kentong itu sudah datang semuanya untuk bersih-bersih sampah, bersih-bersih atau mempersiapkan apa ya itu volunteer, tidak punya pikiran nanti dapat uang transport, tidak. Tidak itu. Jadi gotong royong lebih ke naluri bangsa Indonesia. Kemudian kenapa Prof mau itu berkecimpung dalam dunia yang tadi gerakan pentahelik tadi? Kan itu ibaratnya kayak ngumpulin banyak aspek ya, Prof, dari tadi volunteer kah atau mungkin dari pemerintah juga ada. Kenapa sih, Prof? Ya, sebetulnya insan manusia itu kan terbentuk dalam kelompok-kelompok ya. Nah, misalnya yang formal dari kelompok rumah tangga, terus RT, RW itu seperti itu. Tapi ada kelompok PKK, Dasawisma, Karang Taruna itu kelompok juga. Tapi ada kelompok juga pelajar, ada kelompok Ikatan Istri Dokter, ada kelompok Dharma Wanita, ada kelompok relawan, petani, pedagang, banyak sekali. Itu melibatkan semua unsur. Nah, kalau gotong royong pentahelik semua kita rangkul. Nah, alhamdulillah itu pengalaman di Klaten ini subur sekali ya. Dandim turun, Kapolres, Kapolsek turun, ya semuanya dari pimpinan turun, bupati turun, ya bisa sambung dengan rakyat, ya. Nah, saya sebagai moderatornya. Ternyata kok bisa berkembang bagus ya di Klaten subur ya, alhamdulillah senang sekali. Sampai apresiasi Pak Ganjar, sampai apresiasi bupati, media juga mengapresiasi. Nah, juga nggak tahu itu dapat penghargaan ya dari karya kami ya. Bupati dapat penghargaan, Mas Arief almarhum dapat penghargaan itu. Ya, dari saya mendampingi ya, ternyata ada teman-teman yang di lapangan dapat mentransfer pikiran saya, mentransfer ide gagasan saya, ya langsung pada bekerja. Nah, sendiri-sendiri. Nah, bahkan Sri Kandi Sungai deklarasi 1000 Sri Kandi di alun-alun itu Trikoyo, kok sebanyak ini udah pakai seragam. Ini datang dari mana-mana. Di luar ekspektasi ya, Bro. Iya, itu kan mesti meninggalkan rumah, biaya dan sebagainya. Tapi kok sejauh itu anunya. Terus di Pandes juga peresmian Taman Sungai itu dihadiri oleh Menteri. Loh, Menteri juga mau turun, Menteri KPPA turun. Saya tuh merasa apa sih arti Suratman? Saya punya gagasan kok disambut, berarti ridho Allah. Ya, itu yang semangat saya. juga ya, Prof. Iya. Ini. Nah, jadi saya kira itu jalan ceritanya seperti itu. Berarti gerakan pentahelik itu kayak buat menumbuhkan ekonomi kreatif Iya. gitu ya, Prof. Tapi tetap melibatkan kayak alam gitu ya tadi kan. Iya.
keterlibatan juga Sri Kandi sungai tadi. Ya, sebenarnya gerakan itu yang kami bidik adalah aksi kebersamaan. Aksi, bukannya sekedar bergerak. Jadi memang punya sasaran, punya manfaat bersama. Itu yang mungkin itu kalau dikupas, oh ini tuh sebenarnya implementasi dari Pancasila itu yang saya juga sasar supaya terjadi hubungan ini. Berarti kan tadi gerakan pentahelik yang terlibat aspek banyak tadi ya Prof ya. Terus, harus. Kemudian gerakannya apa aja sih Prof yang ada di dalamnya? Ini kan gotong royong untuk mendukung ekonomi kreatif gitu ya. Terus mungkin ada program lain gitu Prof? Ya kalau di nasional itu kita melalui komunikasi WhatsApp grup ya. Kemudian nanti ada tukar menukar ide gagasan, kemudian direplika di sana sini. Kemudian kita ada agenda Gala Karya 1 tahun untuk menjadi bagian dari program bersama Hari Air, Hari Sungai, Hari Lingkungan Hidup. Kemudian ada Hari Ibu, ya itu juga kita peringati. Ya, Hari Anak kita peringati. Sebenarnya momentumnya hanya untuk supaya terjadi gerakan aksi pentahelik se-Indonesia. Nah kalau di Klaten ya kita fokus melahirkan taman-taman sungai yang itu menjadi objek baru wisata. Rekreasi ya Bro. Rekreasi yang sungainya bersih, kemudian menciptakan peluang kerja, tidak ada yang nganggur, ada pendapatan keluarga, bahkan ada pendapatan daerah. Tetaplah yang dicari profitnya ya Bro. Iya, jadi taman sungai ini menjadi instrumen membangun tadi yang 4 visi tadi itu. Ya. Nah di Klaten sudah 20 taman sungai. 20 ya banyak sekali. Ya paling tidak bisa membantu ekonomi ya untuk mengurangi pengangguran dan sebagainya. Tapi gini Prof, mungkin kalau kita lihat sekarang tuh kayak banyak mungkin resto ya Prof ya yang memanfaatkan mungkin lingkungan sekitar sungai ataupun malah ada yang di sungainya gitu Prof. Nah menurut Prof sendiri gimana? Itu mengurangi esensi atau nilai dari sungai itu sendiri nggak sih? Ya, soalnya kalau dijaga secara ekosistem ya enggak masalah. Nanti sepadan sungainya diatur, terus limbah-limbahnya dikelola dengan baik, ya enggak masalah. Ya, masalah sambil susur sungai, ya untuk bersih-bersih sungai. River tubing boleh, ya toh? Boleh. Sungai untuk berenang boleh, malah senang saya. Berarti tidak ada beban kimia, pencemaran kan gitu. Ya daripada dibuangi, lebih baik didekati sambil merawat, sambil mendapatkan kesempatan kerja di situ. Itu tujuan-tujuan mulia. Nah alhamdulillah di Kohoin ada, di Banjarmasin ada, ya taman di Sulawesi sudah ada. Di Papua pun baru-baru aja ya tempatnya Bu Menteri itu, Bu Yohana itu dibangun taman sungai ya, gitu. Ya, ada kalau di luar Jawa kan banyak kapal pesiar sungai-sungai itu. Ya. Gitu. Oke Prof, satu pertanyaan terakhir nih. Ini mungkin pernyataannya agak kontra dengan tadi ya Sri Kandi Sungai Indonesia. Kalau menurut Prof sendiri gimana? Mungkin kan bumi kita kan makin tua ya Prof ya. Mungkin apakah bukannya anak muda yang lebih mungkin effortnya lebih tinggi juga untuk masuk untuk melestarikan alam itu mungkin dengan pemikiran-pemikiran mereka yang kreatif yang masih fresh kayak gitu. Kenapa Prof tadi memilih filosofinya tadi kan Sri Kandi seperti itu gitu Prof. Seperti apa Prof itu? Ya, saya optimis dan menitipkan pada generasi milenial ini harus kita beri karakter ya. Kalau di Jogja itu Hamamayu Hayuning Bawono. Jadi manusia itu harus dekat dengan alamnya, mencintai alamnya.
ya, terus dengan sesama manusia, ya, terus dengan Tuhannya, ya itu. Nah, 3 ini yang kami titipkan pada generasi muda, ya. Jadi berbuat bersama itu wajib dan harus, tolong menolong harus. Terus mencintai, ya, menikmati alam, ya, secara naluriah itu wajib. Bukan secara ilmiah, maaf ya. Secara naluriah. Ya, kalau udah naluri itu, ya, anak sama ibu itu jelas nalurinya sebagai hubungan darah. Nah, kalau kita hubungannya rumah di dekat sungai, nalurinya kan harus merawat. Malah dibuang, berarti belum naluriah itu. Itu yang kami titipkan adalah yang punya naluri alamiah. Berarti semua dimulai dari wanita. Hati nurani. Ya, hati nurani dan ya. punya lebih ke ini ke wanita. Betul, ya. Nah, itu ada sentuhan feeling wanita. Okay. Jadi kalau ada wanita yang tidak suka bersih itu bohong. Wanita itu kan suka make up. Ya, mau pergi aja berdandan bersoleh. Ya, entah mau bertemu siapa, tapi paling lama berdandan, ya, paling lama punya naluri mempercantik. Nah, itu kami gunakan untuk mempercantik alam. Nah, kalau laki-laki enggak, laki-laki udah, ya, itu seenaknya. Semuanya ini wanita ya, Prof, ya. Iya. Oke, Prof, terima kasih atas sharingnya tentang kisah inspirasinya sebagai inisiator Istrikan di Sungai Indonesia ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua di sana ya, Prof, ya. Mungkin bakal mendirikan tentang sungai ekonomi kreatif apa lagi nanti mungkin teman di sana ya. Silakan kalau mau mendirikan taman-taman sungai, ya, diberi nama Taman Sungai siapa, itu boleh. Baru saja kemarin kami resmikan Taman Sungai Arif Fuad, ya, untuk menghormati. Ya, silakan Anda menciptakan, ya, untuk kepentingan orang lain, ya. Jadi sedekah, ya. Jadi volunteer itu jangan berpikiran untuk kita, ya. Kalau memang Anda siap jadi volunteer, sedekahkan, ya. Melihat orang lain senang, kita senang. Jangan melihat saya senang, gitu ya. Ya, jadi kita balik. Ya, terima kasih ya, Prof, atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi dengan mungkin inspirasi-inspirasi lain lagi ya, Prof. Oke, teman-teman, sekian podcast kali ini. Kesimpulan atau apa ya? Harapan dari ini tadi adalah mari kita jaga lingkungan kita, mungkin bisa dengan menumbuhkan ekonomi kreatif, karena di lingkungan alam itu merupakan tempat tumbuh dan berkembang kita. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Sekian podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sipi. Salam Sipi. Apa itu, Salam Sipi. Ini Sipi. Salam Sipi. Ini tanda cinta ya. Love ya.